ngabarin utang kok. Siapa yang kemarin mau makan panci satu pabrik? Ayo para termul nih, makan pancinya nih. Ayo, makan pancinya. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1.000.000.000% bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Oke, Bapak Jokowi, saya minta tolong laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya itu jangan dicabut, Pak. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Nggak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara, dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang? Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini Relawan. bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih? Undang perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya Nomor ada 27 tahun 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar. Saya ikut merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut Nah, merancangnya. kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak Baca pasal lagi. pasal 65? Iya. Tidak Apa? masuk. Tidak masuk. Gini. Ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP, KTP ijazah, masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, itu KTP, bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak. itu Ijazah masuk di dalam perlindungan data pribadi. tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65 Coba disebutkan. ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Termasuk. Termasuk dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba mana ijazahnya. kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau Data KTP pribadi. disebutkan. Nggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebutkan. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Sama Kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya Si Hasan Nasbi nggak terima dikatain ternak, lalu dia ngatain balik dengan hewan liar. Hasan Nasbi, kalau gue secara pribadi bangga dikatain hewan liar daripada hewan ternak. Karena jelas berbeda ya. Hewan liar itu cari makan sendiri, berlindung sendiri. Bagaimana hewan liar itu harus bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Sementara kalau hewan ternak harus dikasih makan, harus dikandangin, dikasih tempat berlindung. Ya kalau nggak mendapatkan semua itu, hewan ternak mampus. Ya jadi teman-teman tahu ya bedanya hewan ternak sama hewan liar. Ya lihat aja perbedaan antara mereka para ternak dengan kita-kita yang memang hewan liar tapi kita survive menghadapi hidup. Kita berani mengambil resiko apapun dibandingkan mereka yang mencari aman demi jabatan dan kepentingan. Ini ada orang yang dapat ijazah Pak Jokowi guys, tapi dari KPU. Dia bilang kemenangan bersama rakyat. Ya memang kemenangan bersama rakyat. Kentur. Hah? Rakyat bersama Pak Jokowi. Memang persyaratan kalau pendaftaran di KPU itu harus menggunakan ijazah. Salah satunya, syarat administrasinya. Apa masalahnya?
Terus ada yang berharap di sini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. UGM-nya bilang asli kok. Tempat sekolahnya bilang asli. Rektornya sendiri bilang asli. Mau bicara apa kita? Hah? Anda mau membicarakan palsu itu dari mana? Kemudian yang diberikan oleh KPU itu juga fotokopi. Ya kan? Memang asli yang dilegalisir. Berarti asli dong. KPU sudah memverifikasi. Nah, kalau itu bisa disulap menjadi palsu, ya semua masuk penjara KPU-nya. Nggak mungkin. Saya nggak masuk di akal, guys. Kalau mereka tetap bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, nggak masuk di akal di saya. Terlalu banyak yang di penjara. Nggak mungkin. Oh ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Pergantian Pak Susno, silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja nggak? Apalagi tertib Lah, ngomong. saya Pak jadi Susno. identik ya. Masuk Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada ya dari teman-teman Pak Jokowi ijazahnya itu. Jadi yang kita lihat ini adalah jangan sampai lagi ini di bawah ini berantem gitu loh. Terpolarisasi betul di bawah itu. Ada yang mengatakan Jokowi palsu di sini, Jokowi asli. Akhirnya mereka berkelahi gitu. Apa yang didapat? Inilah yang kita tidak ingin terjadinya perpecahan anak bangsa di level yang grassroots ini. Oke. Ijazah itu baru sampai pada tahap identik. Identik itu mirip gitu. Tetapi apakah itu asli? Apakah Pak Jokowi sah memiliki ijazah tersebut? Itu yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu produk administratif dari pejabat administrasi negara. Nah, silakan beradu argumen pihaknya. Siapa namanya, Dr. Tifa ACS, Pak Rismon bersama dengan pihaknya Pak Jokowi membawa masalah ini untuk diadili tata usaha negara. Sah apa tidak Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu? Tentunya diproses sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UGM. Untuk seseorang mendapatkan sarjana S1 kehutanan, apa syaratnya? Bukti-buktinya ada tidak? Misalnya bukti kuliah, bukti ujian, bukti pembuatan karya tulis, skripsi. Kalau itu ada semua dan prosesnya dibuktikan secara hitam di atas putih ada, ya berarti sah itu dan ijazahnya asli, bukan identik. Nah, kalau ternyata Pak Jokowi nggak bisa membuktikan, justru sebaliknya pihak Rismon CS bisa membuktikan bahwa persyaratan skripsinya tidak ada, kuliahnya tidak terpenuhi, persyaratan nilai tidak terpenuhi. Nah, ini maka Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan secara putusan tun bahwa itu tidak benar. Saya tidak mihak kepada siapapun ya. Jadi kita lihat aja, ini kewenangan peradilan tun. Di Indonesia ini peradilan udah lengkap kok. Termul itu memang beda ya kawan-kawan. Rela mempermalukan diri sendiri saat di perdebatan. Dan ada juga yang rela mau kabur ke luar negeri jika ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu. Nah, rela meninggalkan keluarganya juga berarti gara-gara hanya mencintai seorang Jokowi atau mendukung seorang Jokowi. Jadi memang fanatisme Pak Jokowi ini memang seperti itu. Jika berdebat atau jika mendukung junjungannya itu selalu membabi buta, bahkan mengatakan tidak mungkin kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, pasti KPU juga sudah dipenjara, katanya seperti itu ya. Memang aneh ternak Mulyono ini ya. Ijazah jelas sekali kemarin salinan dari KPU ya, ijazah Pak Jokowi itu sama mirip seperti yang diunggah oleh Dian Sandi ya, oleh kader PSI. Dan tentunya ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu kan yang dianalisa oleh Bang Roy Suryo dan Resmond Sianipar. Yang Bang Resmond Sianipar sudah mengatakan kalau ijazah tersebut adalah palsu. Nah, Termul ini masih saja tidak maksud
ya Pak Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah itu dari KPU. Itu kan kemenangan buat rakyat Indonesia, katanya kan gitu. Ada yang membantah, katanya kemenangan apanya? Itu kan sama saja ijazahnya yang didaftarkan di KPU untuk mencalonkan diri sebagai presiden, katanya seperti itu. Dan itu sama seperti yang dari UGM, katanya seperti itu. Ya memang benar, itu yang didaftarkan untuk menjadi calon presiden, karena itu kan dapat dari KPU, berarti itu benar. Itu yang untuk mendaftarkan, berarti itu kan sama gitu loh. Itu sama ijazahnya yang didaftarkan di KPU dan Pak Bonatua Silalahi mendapatkan dari KPU, itu berarti sama seperti yang diupload oleh Dian Sandi. Nah ini saya jelaskan lagi, ijazah Dian Sandi itu yang diupload oleh Dian Sandi, maksudnya itu sudah dianalisa dan diteliti oleh Bang Roy Suryo dan Resmond Syanipar. Itu mengatakan bahwa ijazah tersebut palsu, kata Bang Resmond Syanipar. Nah jika yang diupload oleh Bang Dian Sandi ternyata itu palsu dan Pak Bonatua mendapatkan salinan ijazah dari KPU itu ternyata sama seperti yang diupload oleh Dian Sandi, berarti itu palsu Bang, kan gitu. Analisanya kan seperti itu, logika kita berpikir loh ya. Itu kan berarti kan palsu. Kalau menurut Bang Resmond dan Bang Roy Suryo itu palsu katanya yang diupload oleh Dian Sandi, karena yang di KPU itu mirip ijazahnya seperti yang diupload oleh Dian Sandi. Berarti kesimpulannya kalau itu mirip ya, yang diupload Dian Sandi palsu dan yang didapat dari KPU itu sama, berarti kan palsu. Kesimpulannya seperti itu. Itu menurut Bang Resmond dan Bang Roy Suryo ya. Jadi ada abang-abang tadi di video ini masih saja tidak maksud ya. Itu kan berarti kan asli ya, memang itu yang untuk mendaftar. Yang dari UGM kan juga itu sama, katanya gitu ya. Jadi masih saja tidak maksud apa yang dikatakan oleh Bang Bonatua Silalahi dan dikatakan oleh Bang Resmond Syanipar. Nah seperti itu. Jadi mungkin nonton videonya, nonton beritanya itu si abang-abang tadi kurang lengkap itu ya, dari awal, dari kronologi penelitian ijazah palsu ini seperti apa gitu ya. Penelitian ijazah Pak Jokowi ini seperti apa, belum menonton penuh kronologinya. Jadi hanya membabi buta ya, hanya ambisi membela junjungan. Nah seperti itu jadinya ya. Jadi tidak mau tahu entah itu bagaimana, tidak mau dengar gitu ya. Ya wajar saja, namanya juga pendukung, namanya juga pecinta, itu di mana-mana ambisi, fanatik ya, dan tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari kubu sebelahnya. Ya tentunya memang seperti itu, namanya juga fans fanatik. Tidak peduli ya sebelahnya itu seperti apa. Tapi kalau orang yang berpikir cerdas, nalarnya itu memang cerdas dan demi kejujuran, demi kebenaran, demi kebaikan. Kalau buat saya pribadi, jika saya itu ngefans seseorang tapi memang tahu kronologisnya seperti ini, ya saya tidak jadi akan ngefans gitu ya. Pasti akan batal ngefans karena saya akan mengambil langkah yang bijak dan mengambil keputusan yang bijak buat diri saya sendiri untuk mendukung seseorang. Itu harus yang benar, kan seperti itu ya. Nah masalah nanti terbukti atau tidaknya, masalah ijazah itu palsu atau tidak lah, itu kan nanti tinggal nunggu kita, kan seperti itu. Akan tetapi para pendukung Pak Jokowi itu ya memang seperti itu. Di perdebatan juga ngeyel ya, di perdebatan itu ngeyel. Dan akhirnya ya setelah ditanya, dicecar, akhirnya berlepotan, kebingungan ya kan. Hanya sebatas ngefans dan hanya sebatas mencintai seseorang, membabi buta dan mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan bantahan, mengeluarkan dalil gitu ya. Itu tanpa keilmuannya gitu. Jadi malah jadi kebingungan, kayak pendukung Pak Jokowi tadi yang debat sama Pak Resmond Syanipar itu malah jadi berlepotan, mempermalukan diri sendiri kalau kayak gitu ya kan. Akhirnya jadi bahan parodi ya di TikTok ya, di media sosial kayak gitu. Akhirnya jadi bahan parodi ya teman-teman ya. Nah kalau menurut saya masalah isu dan desas-desus ijazah palsu ini, memang ya kita perlu belajar dengan hal ini ya. Banyak sekali pembelajaran dari hal tersebut.
ya, karena kita juga akan semakin belajar ya, terus belajar, dan kita akan semakin cerdas ya, dan nanti kita juga toh bisa memilih-milih mana yang benar mana yang salah, dan kita membela seseorang itu harus jujur, dan kalau yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah.